Beruntungnya orang-orang yang punya amal saleh. Karena apa kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Idza wudi'al 'abdul mu'min fi qabrihi, ihtawshathu amaluhu salihah." Orang yang mukmin beriman kepada Allah, beramal saleh, masuk dalam kubur dikerubungi oleh amal saleh. Lagi sedih-sedih, oi keluargaku, oi istriku. Ya. Lalu datang amal saleh. Assalamualaikum Bapak Nardi. Siapa kau ni? Kok bercahaya putih seperti ini? Saya adalah salatmu. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak Nardi. Siapa kau ni? Aku puasa Ramadan. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Siapa kau ni? Aku sedekahmu. Ngapa gembel nian? 5.000 nya. Iya. Nak padek datang sedekah 5.000. Ya. Yatba'ul mayit salasah. Ada 3 yang ikut nanti orang meninggal dunia itu. Ini hadisnya masyhur. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ya. Apa di antaranya? Ahluhu. Waktu mati ikut tuh keluarganya. Hadir. Ya. Apa yang ikut lagi? Hartanya, maluhu, mobilnya, motornya ikut. Bahkan sendalnya pun ikut dipakai wong. Sarungnya dipakai wong, milu. Jaketnya dipakai wong, milu. Ya. Subhanallah. Dawa amaluhu, dan amalnya. Tapi kata Nabi, fayarji'usnani, 2 yang balik. Keluarganya balik, hartanya balik. Kecuali yang tinggal amaluhu. Maka, wahai keluarga semuanya, sebenarnya sesedih-sedih apapun kita, yang paling sedih itu wong yang meninggal dunia. Ya. Orang yang meninggal dunia itu jauh lebih sedih. Sesedih-sedih kita keluarga yang ditinggalkan, tidak sesedih dia. Sesedih kita menangis, ada tetangga yang menghibur, yang sabar Pak, insya Allah. Yang sabar nak, bahkan hidup pun akan menjadi lupa. Kata Syekh Qaradawi, berjalan waktu semua akan dilupakan oleh kita. Bahkan tidak jarang wong yang tuanya meninggal dunia, dah 5 tahun lupa ziarah. Ada tuh, ada tak kira-kira? Hadir tak wongnya tuh? Nengok rainya tuh kira-kira. Ada tuh. Kalau waktu meninggal cak-cak kionian tenangin-nangin. 5 tahun tidak pernah ziarah kubur. Ada tuh. Tapi bukan di sini. Di tempat lain. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Ada. Orang tua. Bahkan berdoa untuk orang tuanya pun tidak. Jangankan ziarah. Berdoa. Berdoa. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Nah itu tepat juga tadi nasihat beliau tadi itu. Sudah melihat kematian tapi dia tidak belajar. Itu musibah yang sesungguhnya. Maka ketika kita lihat ini sungguhnya sedih. Kenapa dia lebih sedih? Oi istriku, oi anakku, oi keluargaku. Kamu pulang ada yang menemani aku di sini. Masya Allah. Siapa yang menemaninya sendirian? Tanah basah, lembab, bau, gelap, tidak ada cahaya. Lalu kamu tidak cahaya, matilah. Aku tuh ngomong serius. Cahaya tak kamu kira-kira? Man kamu tak cahaya, matilah. Kayak kabari kami. Ya. Kadang-kadang kita ini tak cahaya. Apa union Ustaz? Nah, matilah. Ya. Siapa nama MC kita ni? Kak Selamat. Ustaz Selamat. Ya Ustaz Selamat ya. Kita dasar rebutan Ustaz. Antum duluan, aku kaget jadi. Atau dibalik, aku kaget, kamu duluan, bayu. Ya. Yang jelas kalau Ustaz Selamat tak cayo, nah lajulah dulu. Ya. Gelap, sedih mereka. Tapi subhanallah, beruntungnya orang-orang yang punya amal saleh. Karena apa kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Idza wudi'al 'abdul mu'min fi qabrihi, ihtawshathu amaluhu salihah." Orang yang mukmin beriman kepada Allah, beramal saleh, masuk dalam kubur dikerubungi oleh amal soleh. Lagi sedih-sedih, oi keluargaku, oi istriku. Ya. Lalu datang amal soleh. Assalamualaikum Bapak Nardi. Siapa kau ni? Kok bercahaya putih seperti ini? Saya adalah salatmu. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak Nardi. Siapa kau ni? Aku puasa Ramadan. Masya Allah. Ya.
Assalamualaikum. Siapa kau ni? Aku sedekahmu. Ngapa gembel nian? 5.000 je. Iya. Nak padek datang sedekah 5.000. Ya. Hah? Siapa kau? Aku dulur yang kau tolong. Aku kebaikan yang kau berikan kepada dulurmu. Aku adalah kebaikan yang kau berikan kepada tetanggamu. Aku dan aku. Tuh amal soleh. Nah, mak mana lah? Kalau yang tak solat, Ramadan lewat, zakat idak, tetangga kesal, nengok dia ni. Bini lagi dagang. Mak mana lah kira-kira? Kalau mati tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya Bapak Ibu ni ada hadis Nabi ni. Hadis Nabi ni riwayat Imam Malik, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari juga ni. Cek dewek hadisnya. Wong mati itu ada dua kategori. Yang pertama mustarih. Ketika dia mati dia beristirahat. Ada yang kedua al-mustarah. Ya, di mana orang yang hidupnya yang beristirahat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu? Siapa yang istirahat? Al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunia, au nasabid dunia, au adhaha ila rahmatillah. Hamba Allah yang beristirahat ketika mati itu hamba Allah yang beriman. Dia istirahat dari capeknya sholat, capeknya bangun subuh, capeknya dinginnya air subuh, capeknya jalan ke masjid, capeknya sabar, capeknya bersyukur, capeknya nyari nafkah, capeknya menahan diri dari barang yang haram. Capek itu semua. Ketika dia meninggal dunia, dia beristirahat, datang ke rahmat Allah. Capeknya itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa al-mustara minhu? Al-abdul fajir, hamba Allah yang sibuk dengan dosa, mati. Yastarihu minhul ibad, yang senang hamba-hamba Allah yang ditinggalkannya. Wal bilad, negeri-negeri yang ditinggalkannya. Maka jangan heran kalau ada yang begini mati dia. Alhamdulillah, aman rumah kita, tak dimalinginya lagi. Alhamdulillah mati, selesai, tak katik lagi masalah. Ada yang lain ya, ada yang kira-kira. Ya. Banyak. Jujur nih Bapak. Ya. Makanya Bapak Ibu berpikirlah. Makanya nih amal saleh kita ini penting. Ya. Sekecil apapun yang kita lakukan ini Masya Allah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang kita baca tadi itu, ya. Al-Quran yang kita dengar tadi itu, Yasin yang kita baca tadi itu per huruf 10. 10 itu kalau kata Sayyidina Ali tercatat dalam kitab Nasihud Diniyah, itu 10 itu kalau kita bacanya di luar salat dan dalam kondisi tidak bersuci. Itu 10. Tapi kalau kita baca Fatihah dalam kondisi bersuci dan salatnya berdiri, 101 huruf itu. Ustaz tadi kalau kami sambil ngobrol tadi, nah aku tak tahu kalau sambil ngobrol tadi dah kata hadisnya. Lalu tadi yang sambil ngobrol, sambil ngatoi yang bacaan abel lenggok-lenggoknya ni anu, lamo igo ada, tadi ada juga tuh aku dengar tadi ada tuh. Nah itu aku tak tahu dapat apa tidak pahalanya tuh, wallahu alam. Yang dia pikir cuma namakan ujungnya baik. Dah minta maaf Pak, jangan singgung. Kalau ada nian minta maaf, enggak apa-apa lah kalau ada nian juga. Ya. Tuh kita duduk di sini zikir kepada Allah, dengar ayat suci Al-Qur'an tuh subhanallah bergetar hati ini. Ya. Karena kadang-kadang kita seharian penuh dengar dengan sesuatu justru yang menambah dosa kita. Justru yang mematikan hati kita. Tapi di sini kita mendengarkan ayat-ayat Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, hei hamba-hambaku, kami menghidupkan yang mati. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, mencatat semua apa yang sudah dia lakukan. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, apa asal jejak-jejak mereka. Sakit hati yang kita tinggalkan, itu dicatat oleh Allah, jangan main-main. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita tanda tangani tidak benar itu dicatat oleh Allah. Jangan main-main kamu. Brejol lah kamu. Ya, apalagi di rumah kita ini samping Bapak Wali Kota Pulau. Ya. Ya. Aku ngomong baik. Kamu agam payu udah agam dem. Ya. Tuh.
Kalau salah maafkanlah, kalau benar jadikan ibrah. Jadikan hikmah. Dan nasihat ini bukan untuk orang lain, untuk saya pribadi, karena yang berdiri di sini pun belum berani mengaku ahli surga. Bisa jadi naudzubillah, justru saya yang berdiri di sinilah yang lebih dulu menjadi ahlu neraka. Ya.